Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pembelajaran kelas 4 tema 5, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah apa itu cahaya? Apa itu cahaya? Cahaya adalah salah satu dari gelombang elektromagnetik sehingga dapat merambat dalam ruang hampa yang karena memiliki sifat-sifat tertentu yang menyebabkan kita dapat melihat berbagai benda serta keindahan alam. Jadi cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik sehingga yang merambat melalui ruang hampa sehingga kita itu bisa melihat keindahan alam yang ada di sekitar kita. Cahaya adalah suatu bentuk energi yang sangat penting yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi. Jadi seluruh makhluk hidup di bumi itu membutuhkan atau memerlukan yang namanya cahaya. Contohnya adalah manusia. Manusia itu sangat tergantung terhadap keberadaan cahaya. Tanpa cahaya kita tidak akan bisa apa-apa. Contoh dalam proses penglihatan. Meskipun mata kita normal tapi tidak ada cahaya, maka kita tidak akan bisa melihat dengan sempurna. Contohnya jika kita berada di dalam suatu ruangan yang sangat gelap, tidak ada cahaya sedikit pun, kita itu tidak bisa melihat apa-apa, cuma tetap gelap, di ruang itu tetap gelap, tidak ada apa-apa yang bisa kita lihat karena tidak ada sumber cahaya. Terus tumbuhan juga memanfaatkan cahaya untuk proses fotosintesis yang dapat menghasilkan karbohidrat yang juga dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Jadi tumbuhan juga memerlukan cahaya untuk proses fotosintesis. Fotosintesis apa? Fotosintesis itu adalah proses pemasakan makanan pada tumbuhan. Jadi tumbuhan itu memerlukan cahaya matahari untuk proses fotosintesis yang ada di daun. Nah, setelah proses fotosintesis, dia itu menghasilkan karbohidrat yang juga dimanfaatkan oleh manusia. Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada beberapa sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Yang ketiga, cahaya merambat lurus. Yang keempat, cahaya menembus benda bening. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan atau refleksi ataupun pencerminan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Nah, contohnya pada cermin. Pemantulan cahaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Jadi pemantulan cahaya itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya datar dan mengkilap. Ya, pemantulan teratur itu ketika cahaya mengenai benda yang datar dan mengkilap, maka cahaya akan dipantulkan secara teratur. Contohnya itu pada mengenai kaca. Jadi cahaya yang datang, dia pemantulannya itu akan sempurna seperti cahaya yang datang. Jadi dia itu pemantulan yang teratur. Pemantulan baur atau pemantulan tidak teratur sering disebut dengan pemantulan baur atau yang difus. Pemantulan ini terjadi ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya kasar. Jadi pemantulan baur itu saat cahaya itu mengenai benda yang permukaannya kasar, bergelombang dan tidak mengkilap. Sudah kasar, bergelombang dan tidak mengkilap.
Ini contohnya pada gambar pojok. Itu adalah pemantulan cahaya, pemantulan baur. Jadi cahaya mengenai benda yang tidak rata, bergelombang, dan kasar. Contohnya mengenai permukaan aspal. Nah, permukaan aspal kan tidak rata. Terus permukaan air, karena air itu tetap bergelombang, dan permukaan batu. Jadi jika cahaya mengenai batu, mengenai aspal, dan mengenai air, dia itu pemantulannya itu baur, tidak sempurna. Jadi tidak rapi. Ada yang kesana kemari itu tidak rapi. Cahaya yang datang dan cahaya yang dipantulkan itu tidak sama. Cahaya dapat dibiaskan. Perhatikan, ini ada gambarnya. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya tersebut melewati dua medium yang berbeda. Misalnya pada kasus sebatang pensil yang dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air. Dari samping akan terlihat pensil patah, padahal tidak patah. Nah, dua benda yang di sini adalah gelas dengan air. Berarti cahaya itu melewati dua benda, gelas dengan air. Dan ini adalah gelas yang diisi air dan pensil dicelupkan. Dari luar ini kelihatan pensilnya itu patah, padahal sebenarnya pensilnya itu tidak patah. Terus pembiasan pada dasar kolam renang yang dalam akan kelihatan dangkal. Pembiasan pada kolam renang. Di sana kolam renang itu kelihatan dari atas itu akan kelihatan dangkal, padahal kalau kita masuk ternyata kolam renang itu dalam. Terus yang selanjutnya adalah cahaya merambat lurus. Ini pada gambar dicontohkan lilin, jadi papan-papan yang berlubang, cahaya merambat lurus. Berarti yang dia akan memancarkan melalui lubang-lubang. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Misalnya pada saat kita menyalakan lampu senter, maka lampu senter akan mengarah lurus. Nah, jika kita menggunakan lampu senter, ini gambarnya ada, cahaya yang keluar dari lampu senter itu akan lurus ke depan. Terus yang selanjutnya adalah sinar laser. Sinar laser itu biasanya digunakan untuk senjata yang diarahkan kepada sasaran atau musuh atau sasaran tembak. Dan sinar laser tersebut berfungsi sebagai penentu arah tembakan senjata. Karena kenapa menggunakan sinar laser? Karena sinarnya itu tidak begitu terlihat. Jadi yang terlihat itu cuma sinar lasernya itu warna merah dan akan pas di titik yang dituju. Terus cahaya menembus benda bening. Nih, cahaya menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Jelas, benda bening itu bisa ditembus oleh cahaya. Pada saat senter kita nyalakan dan diarahkan pada gelas atau benda yang bening, maka cahaya terlihat menembus. Berarti jika pada sinar menggunakan senter kita arahkan kepada benda gelas atau kaca yang bening, bukan cermin ya, itu sinarnya akan menembus. Demikian juga cahaya dapat masuk ke dalam rumah melalui celah-celah serta juga dapat melalui kaca jendela bening yang ada di rumah. Jadi cahaya itu bisa masuk melalui celah-celah jendela. Biasanya di atas jendela itu ada lubang-lubang. Itu kalau terkena sinar, dia itu akan masuk ke dalam rumah. Begitu. Terima kasih. Selamat belajar. Lupa dukung terus channel ini supaya terus bisa berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.